Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam mata kuliah media pembelajaran, yaitu jenis dan klasifikasi media pembelajaran. Mengapa topik ini menjadi penting? Karena sebagai calon pendidik, kalian harus mampu memilih dan menggunakan media pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran. Karena media itu bukan sekedar alat bantu, tetapi juga sarana yang akan menjembatani antara pesan yang ingin disampaikan dengan pemahaman yang diterima oleh siswa. Nah, dengan memahami jenis dan klasifikasi media pembelajaran ini, kalian diharapkan nanti dapat menyesuaikan media dengan tujuan pembelajaran, dengan kondisi kelas, dan dengan karakteristik peserta didik. Sehingga media pembelajaran yang digunakan nantinya akan menjadi lebih efektif dan efisien dan mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, mahasiswa sekalian, para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai jenis media pembelajaran. Namun pada dasarnya pendapat para ahli itu sebetulnya saling melengkapi saja. Misalnya yang pertama ada Smaldino, Lowther, dan Russell, di mana mereka membagi jenis-jenis media itu menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada media teks, media audio, media visual, media video, kemudian media parekayasa seperti simulasi atau laboratorium ya, dan juga orang. Nah, jadi media itu juga media orang juga dimasukkan sebagai jenis media oleh mereka ini. Nah, jadi dengan demikian bahkan dapat dikatakan bahwa guru dan atau instruktur bisa menjadi media pembelajaran itu sendiri ya. Yang kedua ada newbie dan kawan-kawan, di mana dia menambahkan kategori lain ya. Karena ini sama saja, kemudian kategori yang dia tambahkan adalah objek nyata atau benda nyata dan model dan multimedia. Nah, jadi ia menekankan bahwa benda-benda di sekitar kita pun sebetulnya bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Ya, tergantung dari kreativitas dari guru itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada Yaomi, di mana dia juga membuat kategori yang hampir sama tentang jenis-jenis media pembelajaran ini. Namun dia hanya menambahkan istilah lain yaitu realia atau media realia. Sebetulnya media realia ini hampir sama dengan media objek nyata ya, karena realia itu kan artinya benda nyata. Nah, oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran itu sangat beragam ya, dan ini hanya 3 jenis saja, 3 pengelompokan saja. Masih banyak dari ahli-ahli lain juga yang memiliki pendapat yang berbeda. Namun di sini dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran itu ya memang sangat beragam ya, mulai dari teks sederhana, kemudian ada gambar, ada media suara, ada media video, ada media benda nyata, sampai pada media dengan teknologi digital yang lebih kompleks ya, seperti multimedia. Kemudian media juga bisa diklasifikasikan berdasarkan sudut pandang tertentu. Minimal ada 4 sudut pandang yang umumnya dipakai.
ada yang berdasarkan pada karakteristik salurannya, berdasarkan perangkat kerasnya, berdasarkan jumlah pemakainya, dan berdasarkan pada keterampilan yang akan dilatihkan. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang klasifikasi media berdasarkan karakteristik salurannya. Media itu bisa dikelompokkan menjadi media pandang, ya, media pada saluran ini bisa dibagi menjadi media pandang atau media visual. Kemudian ada media dengar atau media audio, media pandang dengar atau audio visual, kemudian media rasa atau sensoris, dan yang terakhir adalah media permainan atau games. Nah, contoh dari media visual ini misalnya adalah gambar, peta, grafik, atau bagan. Nah, kemudian media audio bisa saja bentuknya adalah rekaman suara misalnya, kemudian radio atau podcast yang hanya bisa kita dengar saja. Kemudian untuk audiovisual itu contohnya bisa televisi, film pendidikan misalnya, kemudian video pembelajaran atau saluran YouTube ya. Nah, kemudian media sensoris itu biasanya berupa praktek laboratorium yang melibatkan banyak panca indera ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah media permainan seperti game edukasi, itu biasanya digunakan untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Nah, kemudian klasifikasi yang kedua adalah berdasarkan perangkat kerasnya. Nah, media ini dibagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama media konvensional atau non elektronis ya. Contohnya ya papan tulis, papan planel ya, atau papan selip ya. Nah, media ini biasanya tergolong sederhana dan murah ya. Tetapi tetap efektif. Kenapa? Karena ya walaupun sederhana, tidak menggunakan listrik, tidak menggunakan baterai, hanya dibuat secara sederhana, namun ya kalau guru menggunakannya secara kreatif, mengemasnya atau membuatnya menjadi lebih menarik, tentu akan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Dan yang kedua ada media elektronis ya. Contohnya ya kalian sudah tahu seperti LCD proyektor, multimedia ya, kemudian e-learning ya, dan lain-lain ya, yang sifatnya elektronis. Nah, kemudian klasifikasi media berdasarkan jumlah pemakainya. Nah, ini dibagi menjadi beberapa klasifikasi ya, dari jumlah pemakainya. Ya, untuk yang pertama ada media untuk kelas kecil. Ini biasanya digunakan untuk peserta sekitar 20 orang ya, 20 peserta. Nah, media media ini biasanya cukup media yang sederhana dan sifatnya personal saja, misalnya diskusi dengan papan tulis ya, atau media planner tadi ya. Karena kan cukup hanya 20 orang saja, sehingga jangkauan untuk penggunaan media itu bisa menjangkau ke semua peserta. Kemudian ada media untuk kelas sedang. Kelas sedang ini biasanya pesertanya sekitar 50 peserta atau 50 siswa. Nah, media yang digunakan bisa menggunakan proyektor atau LCD, kalau bahasa kita kan enfokus ya, agar semua peserta dapat melihat materi. Nah, kemudian yang ketiga ada media untuk kelas besar, itu sekitar 100 orang. Biasanya kalau seminar-seminar ya. Nah, biasanya diperlukan media audiovisual yang lebih kuat ya.
Ya, karena selain menggunakan visual, mereka juga harus mendengar. Biasanya karena terlalu jauh ya, karena peserta yang banyak tentunya menggunakan kelas yang lebih lebar, lebih luas. Karena itu biasanya ada digunakan media-media tambahan sehingga bisa digunakan media yang audiovisual. Kemudian yang keempat, ada media untuk kelas luar biasa besar ya. Nah, jumlahnya tak terbatas. Nah, kira-kira apa? Ya, kalau tak terbatas ya bisa menjangkau seluruh dunia ya. Apa medianya? Nah, kalian sudah tahu, itu televisi atau channel menggunakan bantuan internet ya, atau website, bisa YouTube ya, TikTok. Itu kan bisa menjangkau peserta yang apa namanya luar biasa besar ya. Kemudian eh, yang terakhir adalah klasifikasi media berdasarkan keterampilan yang dilatihkan. Nah, media pembelajaran itu sebenarnya dapat dipilih ya sesuai dengan keterampilan yang ingin dikembangkan. Nah, kalau misalnya materi itu membutuhkan uh, keterampilan menyimak dari siswa, misalnya untuk yang menyimak. Nah, itu bisa digunakan radio, tape, recorder, TV, dan media percakapan saja. Nah, kemudian yang kedua, jika keterampilan yang ingin diperoleh atau ingin dicapai oleh siswa, maka media yang bisa digunakan adalah scrapbook atau MP3 player ya, karena keterampilan berbicara ya, biasanya untuk uh, uh, siswa yang sedang belajar bahasa misalnya bisa menggunakan scrapbook, MP3 player ya, karena untuk berbicara bagaimana speakingnya ya. Kemudian juga untuk keterampilan menulis, medianya bisa menggunakan Scrapa atau scramble paragraf, kemudian Scraka atau scramble kalimat. Dan yang terakhir adalah media yang digunakan untuk keterampilan membaca seperti reading machine atau mesin membaca. Kemudian ada reading box ya. Dengan media ini biasanya kemampuan membacanya akan meningkat. Apalagi sekarang sudah ada AI yang bisa membantu bagaimana membacanya dengan baik ya. Misalnya kalau membaca teks-teks dalam bahasa Inggris itu kadang-kadang kan bahasanya dengan penyebutan, tulisan dengan penyebutan itu berbeda, sehingga membutuhkan ada reading machine ya untuk membacakan bagaimana cara pronunciation yang tepat untuk membaca teks tersebut ya. Nah, untuk itu hal yang perlu kalian ingat adalah bahwa tidak ada media yang terbaik secara mutlak ya. Media yang baik itu adalah media yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian sesuai dengan materi yang diajarkan, sesuai dengan kondisi kelas termasuk jumlah peserta didik. Kemudian yang keempat itu sesuai dengan karakteristik peserta didik, misalnya berdasarkan usianya, latar belakang dan minat belajar. Nah, dengan kata lain, tugas kalian sebagai pendidik itu nantinya adalah bagaimana mengambil keputusan yang tepat dalam memilih media pembelajaran. Jadi bukan sekadar memilih media pembelajaran itu mengikuti tren teknologi saja. Nah, itu jenis dan klasifikasi ini penting untuk kalian pahami. Karena kita ketika sudah memahami ini, tentu kita akan melakukan pemilihan yang cukup teliti ya. Nah, harapannya setelah pertemuan ini
bisa saja kalian bisa lebih bijak dan kreatif dalam memilih serta memanfaatkan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan di kelas eh, kalian masing-masing nantinya. Oke, saya kira cukup pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.